Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 memerintahkan agar wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita melakukan kebaikan karena ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah menyembah Allah, hanya mentauhidkan Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Setelah anak-anak yatim, wal jari dzil qurba, tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga jauh, wasahibil jam, teman mungkin di perjalanan butuh bantuan apabila betul-betul, tapi kalau zaman sekarang kita mesti hati-hati karena ada yang pura-pura teman, ada yang menipu dan sebagainya. Wabnis sabil, kalau tadi teman yang jauh, wabnis sabil ini pengertiannya, penafsirannya banyak. Silahkan dikembangkan sendiri. Wabnis sabil berikutnya orang yang kehabisan bekal. Biasanya di perjalanan dan lain sebagainya. Penafsirannya banyak, bisa dikembangkan. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang sangat membutuhkan karena menjadi, kalau dulu seperti seorang budak, kalau sekarang mungkin orang yang betul-betul karena PHK tidak ada untuk bayar kontrak rumah sakit, anaknya sekolah, istrinya mau melahirkan, kematian, dan lain sebagainya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah sangat tidak suka kepada mukhtal, orang yang hidupnya
ogah-ogahan, berlebihan, melampaui batas, fakhurah, penuh dengan kesombongan. Dalam Al-Quran Surah Nisa ayat 36 ini, mahallul syahid yang akan sedikit dijelaskan adalah masalah jar. Al-jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga. Definisi tetangga itu ada beda pendapat. Meskipun sebenarnya insya Allah sama-sama benar karena intinya untuk saling menjaga agar kita bisa masuk surga bersama. Dan apabila kita tidak memberikan masukan dengan sengaja, maka khawatir musibahnya, azabnya, dosanya menimpa kepada semuanya. Jadi apabila di tetangga kita, jar, apalagi kalau di dalam rumah tangga, ada suatu kemaksiatan, kewajiban kita mendoakan dan memberi contoh yang baik apabila kita mampu mengingatkan. Selanjutnya, kita sudah selesai tugas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian tetangga itu ada yang mengatakan arba'un daram min kulli nahiyatin. 4 sudut, utara, selatan, barat, timur, 40 rumah itu tetangga. Itu menurut pendekatan Al-Auza'i. Ada yang memakai pendekatan man sami'an nida afahuwa jarun. Orang yang mendengarkan nida adzan itu tetangga. Sejauh mendengarkan adzan dari masjid, sejauh itulah tetangga kita. Ada lagi yang berpendapat man sami'a iqamatas sholati fahuwa jaru dzalikal masjid. Orang yang mendengarkan iqamah, kalau adzan kan lebih kencang, lebih keras. Kalau iqamah itu memang lebih pelan. Itu katanya tetangga. Jadi tentang adzan dan iqamah ini pada dasarnya memang agak keras, iqamah agak pelan. Tentu ada ukuran masing-masing sesuaikan dengan situasi dan lingkungan dan mayoritas dan minoritasnya umat Islam. Namun demikian, kita juga sebagai tetangga sudah tahu itu masjid. Kalau sudah tahu itu masjid, apabila ada sedikit keramaian dengan bunyi azan, maka kita harus memaklumi. Kalau kita tidak mau mendengarkan suara yang agak keras dari adzan, ya dari awal kita mestinya juga sudah bisa memprediksikan. Waqalat firqatun man sakana rajulan fi mahallatin aw madinatin fawajar. Pendapat yang ketiga, kalau yang pertama 40 rumah, kanan kiri depan belakang, yang kedua mendengarkan azan dan mendengarkan iqamah, itu tetangga, maka berikutnya tetangga itu adalah satu kota. Misal Jakarta, Bogor, Surabaya, atau bahkan satu negara. Satu negara itu dianggap tetangga. Jadi, apabila di suatu negara ada suatu kemaksiatan, lalu kita diam tidak mengingatkan, maka azab itu akan menimpa semuanya kepada di negara itu. Dan yang mendekati kebenaran, definisi atau pengertian tentang tetangga itu yang terakhir justru. Jadi suatu negara itu tetangga. Apabila di suatu negara ada kemaksiatan, kita diam saja, nggak mengingatkan, maka dosanya bisa menimpa kepada semua di suatu negara itu. Ini berangkat dari Al-Quran, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiqun sampai summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab.
Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil Madinah. Nah itu Madinah. Madinah itu satu negara. Paling tidak satu kota, lanughriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Karena waktu itu yang dimaksud Madinah adalah kota Madinah. Ya, satu negara, negara Madinah waktu itu. Ada negara Mekah. Ini surah Al-Ahzab, surah yang ketiga, ayat 60 sampai 61. Dan penjelasan seperti ini juga dibenarkan, dikuatkan oleh Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jangan sampai kita mendiamkan suatu kemaksiatan, maka tidak hanya khusus khosoh bagi orang yang melakukan dosa itu, tapi akibat dari perbuatan dosa itu akan menimpa semuanya kepada orang satu kota itu, satu negara itu. Al-Anfal ayat 25. Untuk skop yang lebih kecil, kemaksiatan yang terjadi di lingkungan, di rumah tangga, ada kalau istilah hadis Bukhari. Di dalam hadis itu namanya dayuth. Dayuth itu orang yang bisa laki, bisa perempuan, biasanya laki itu, ketika dia mendiamkan suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh pasangannya sekecil apapun. Jadi kewajibannya mendoakan, memberi contoh yang baik, lalu mengingatkan semampunya. Selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha melihat, Maha tahu dan Maha memberikan solusi yang terbaik. Faja'ala ta'ala ijtima'ahum fil madinati jiwaran wal jiratu muratabatu ba'diha alsaqu min ba'din adnaha az-zawjah. Penjelasan seperti ini bisa dibuka insya Allah di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 177 dari halaman 171 di sebelah kiri sampai 185, tepatnya di 177 di sebelah kiri. Dan satu sisi apabila kita punya kelebihan, maka kita harus berbaik-baik kepada tetangga itu. Tidak hanya 40 ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Ini tentu, kenapa definisi itu benar semua? Ya paling tidak pertama untuk keluarga. Setelah untuk keluarga, maka 40 ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Kalau masih mampu, maka sejauh orang yang mendengarkan adzan dan iqamah yang harus kita bantu. Kalau kita mampu, ya satu negara. Jadi dengan demikian pendapat ini benar semua. Ini juga kalau di dalam ya abadzar idza tabakhta marqatan fa'ksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Itu di Muslim 2625. Lalu
Selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana afuwan ghafura. Ini An-Nisa ayat 43. Di dalam An-Nisa ayat 43 itu Allah memaafkan dan menghapuskan jejak-jejak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, asal tidak mengulangi lagi dan tidak mendekati lagi dosa-dosa itu. Dan ini yang dimaksud menurut tafsir Al-Qurtubi, Innallaha kana afuwan ghafura itu dimungkinkan kita tidak maksimal. Demikian juga tetangga kita tidak maksimal di dalam melakukan suatu perintah dari Allah, larangan dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha, maka sesuatu yang mungkin yang bisa kita lakukan itulah kemampuan kita. Jadi lam yazal kainan yaqbalul afwa wa huwa as-sahlu wa yaghfiru dzamba ay yasturu uqubatahu fala yu'aqabu. Sesuatu yang sudah diusahakan tapi masih ada kurang, sehingga kita melakukan yang termudah dulu, yang mana yang bisa kita lakukan, ini Allah sudah menerima dan memaafkan. Begitulah. Sehingga ketika kita memperlakukan, menilai tetangga, tidak harus 100% bagus banget sesuai dengan kita, tapi ya sudahlah, yang penting sama-sama berusaha untuk melakukan yang terbaik setahap demi setahap. Pendekatan seperti ini ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 232 di sebelah kanan di tengah. Materi kita kali ini yaitu hadis Bukhari. Ya, penjelasannya kitab Fathul Bari juz 9 bab yang ke-24 halaman 544 sampai 547 dari hadis Bukhari nomor 5293 sampai 5299. Dari kiri sampai kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isyarah fi talaq wal umur wa qala Ibnu Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'adzibu Allahu bidam'il 'aini walakin yu'adzibu bihadza fa asyara ila lisanihi. Allah itu tidak pernah menyiksa seseorang itu dengan air mata. Karena sementara pernah ada penjelasan bahwa apabila ada seorang keluarga kita meninggal lalu nggak sengaja kita keluar air mata, lalu akan disiksa. Tidak. Karena itu air mata manusiawi, yang penting tidak berlebihan. Tapi Allah itu akan menghukum dengan tegas, bahasanya menyiksa, itu menghukum dengan tegas, proporsional, itu dengan lisan. Nah, fa'asyarah ila lisanihi. Jadi lisan ini memang betul-betul harus dijaga, apalagi di zaman sekarang ya. Ada undang-undang IT, hati-hati. Tanpa ada undang-undang IT pun kita harus menjaga sebaik-baiknya lisan kita, tangan kita, agar jangan mudah kita terpengaruh, apalagi men-share, bermusuhan, menilai seorang berlebihan. Ini bahaya sekali. Wa qala Ka'ab ibn Malik asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilayya an
khudhin nisfah. Wa qalat Asma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kusufi fa qultu li Aisyah ma sya'nun nasi fa awma'at bi ra'siha ila syamsi fa qalat ayatun fa awma'at bi ra'siha wa hiya tusalli ay na'am wa qala Anasun aw ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadihi ila Abi Bakrin ay yataqaddama. Ini menjelaskan tentang bahasa isyarah. Jadi masalah isyarah itu harus jelas. Nabi pernah memberi isyarah kepada lisan agar menjadi lisan, menjaga lisan. Nabi pernah memberi isyarah kepada sahabat Abu Bakar agar terus saja menjadi imam, gak usah rikuh. Kalau Nabi lagi berhalangan, demikian juga Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh saudaranya Siti Asma, beliau karena sedang sholat, beliau memberi isyarah bahwa sedang sholat dan sholat ini sedang gerhana matahari. Wa qala Ibnu Abbas aw ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi la haraj. Wa qala Abu Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-sayd lil muhrim ahad minkum amarahu ahadum minkum amarahu ay yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha qalu la qala faqulu. Itu ahad itu hanya panjang karena pertanyaan itu. Dulu ada orang tidak mau makan padahal dia dalam keadaan tidak kuat. Tanya, siapa yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh, ya makanlah, nanti kamu wafat gara-gara enggak makan. Jadi puasa itu semampunya. Memang sunnah, namanya sunnah. Oleh karena itu semampunya. Jangan sampai karena sunnah mencelakai badan kita, fisik, ketenangan, kesehatan kita. Dilakukan segala sesuatu itu menurut kemampuan. Yang penting kita udah usaha maksimal. Jangan lupa berdoa dalam segala hal. Lalu hadis Bukhari 5293, hadatsana Abdullah bin Muhammad, hadatsana Abu Amir Abdul Malik ibnu Amrin, hadatsana Ibrahim an Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas qala tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi. Wa kana kullama ata ala rukni asyara ilaihi wa kabbara wa qalat Zainab qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa aqada tis'ina. Jadi ini hanya menjelaskan bahwa Nabi waktu tawaf itu kalau rukun Yamani itu memberi isyarah dan bertakbir. Yang disunahkan mencium itu Hajar Aswad. Itu pun kalau tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau kita mau melakukan hal yang sunnah seperti mencium Hajar Aswad tapi menyakiti orang lain, baik nyakiti perasaan, menyakiti fisik. Yang berat itu nyakitin perasaan. Nyakiti fisik itu kalau fisiknya udah sembuh, sehat, lupa. Tapi nyakiti perasaan itu suka lama itu, nempel. Tapi jangan jadi orang suka dendam. Satu sisi jangan suka jadi orang dendam, satu sisi jangan pernah punya keinginan untuk menyakiti perasaan orang. Kalau harus berbeda, ya berbeda saja. Selesai tanpa harus bermusuhan. Berikutnya 5294. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal haddatsana Salamah ibnu Alqamah an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil Jumu'ah sa'atun, yaitu Nabi bersabda menurut sahabat Abi Hurairah, di hari Jumat itu adapun sa'ah waktu, la yuwafiquha yang tidak sesuai menemukan kepada sa'ah abdun siapa seorang hamba muslimun yang muslim qaimun yang sedang beribadah, mungkin zikir, mungkin baca Al-Quran, mungkin sholat sunnah dan sebagainya, atau dia sedang duduk mendengarkan khutbah, yusalli salat siapa abad
waktu sa'ah di hari Jumat itu fasa'alah. Ini tidak terbatas kepada kaum laki-laki, termasuk kaum perempuan. Jadi di hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat, itu ada waktu yang luar biasa. Apabila di waktu itu kita dalam keadaan berbuat baik, maka Masya Allah itu betul-betul pasti diijabah oleh Allah. Doanya, keinginannya. Nah ini tidak dijelaskan kapan-kapannya. Kenapa tidak dijelaskan? Sama seperti Lailatul Qadri. Kapan tepatnya malam Lailatul Qadri? Juga sama dengan tidak dijelasnya kapan kita wafat. Kalau dijelaskan kapan kita wafat, orang nggak akan pernah bisa ketawa. Selalu ingat dia bahwa tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau dijelaskan tentang tepatnya di hari Jumat itu, maka hanya itu aja yang di waktu yang lain, maka tidak. Demikian juga masalah Lailatul Qadar. Ini pelajaran. Untuk hari-hari berikutnya tetap kita menjaga sebaik-baiknya. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya sebaik-baiknya, apalagi di hari Jumat. Karena semua hari itu bagus. Apalagi hari Jumat, hari tempat berkumpul. Umat Islam berkumpul yang tadinya berpisah satu pekan, lalu berkumpul untuk berjum'ah, bertemu dengan saudaranya. Dalam rangka sama-sama niatnya ibadah. Sedikit pun niatnya ibadah, badannya dalam keadaan suci, sehingga tidak ikhtilat. Ya macam-macam lah. Dalam keadaan orang di masjid, dari segi badan, hati, mata, semua terjaga. Apalagi pakaian. Kemudian kalau di hari Jumat itu, lalu kita menemukan yang betul-betul detik-detik di situ. Memang ada katanya antara adzan dan iqomah, ada saat mendengarkan khutbah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila kita mampu bersedekah itu di samping di hari-hari biasa, jangan lupa kalau di hari Jumat itu, kalau dimungkinkan, hari baik luar biasa. Kemudian fasa'ala maka berdoa siapa abad Allah kepada Allah di hari Jumat itu khairan, minta kepada kebaikan illa Allah. Kecuali pasti memberikan siapa Allahu kepada orang yang minta tadi kebaikan tadi. Jangan kita pernah berdoa sesuatu yang kurang baik untuk diri kita atau orang lain. Kalau kecuali kita memang betul-betul putus asa, tidak kuat, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bi yadihi wa wada'a an mulatahu, kemudian Nabi memberi isyarat dengan tangannya. Ini menjelaskan tentang isyarat. Nabi meletakkan an mulatahu, ini mufrad jamaknya anamil, ala batnil wusta wal hinsir. Jadi Nabi semacam isyarat kepada yang tengah ini yang tengah, kepada yang khinsir. Khinsir itu jari kelingking. Jari kelingking sini. Ini dan ujung. Khinsir. Kalau yang jari manis ini bahasa Arabnya binsir. Sod, binsir. Kalau yang kelingking itu sod, hinsir. Bukan Z. Kalau Z itu babi. Jadi ini ibham, jempol. Karena ibu seorang perempuan itu jempol. Dan dia tidak suka mengumbar, ria, memamerkan kelebihannya, tapi dia selalu jempol. Memang dia tidak kelihatan, tidak tinggi, tapi jasanya luar biasa dan sangat baik. Dijamin surga insya Allah. Ini ibu perempuan. Lalu ini sababah tadinya. Karena dipakai untuk caci maki oleh Fir'aun. Tunjuk sana, tunjuk sini, orang mudah menyalahkan. Lalu oleh Nabi disampaikan, bisa disebut sabbaha. Sabbaha itu ini pakai untuk memahasucikan Allah, bertasbih, membersihkan nama baik kita, nama orang lain. Begitu kita menunjuk, orang itu jadi bersih. Dan yang tengah ini namanya wusta. Ini jari wusta yang tengah. Lalu ini adalah binsir, sod binsir, jari manis. Karena biasanya cincin kan suka ditaruh di sini. Lalu sini ada juga cincin taruh di kelingking, binsir. Jadi terserah. Ini jari kelingking. Maksudnya apa? Nabi menyampaikan antara jari tengah dengan ini kelingking untuk menunjukkan waktu itu sangat sedikit sekali.
yang waktu yang sangat mustajabah yang pasti di hari Jumat itu. Maksudnya kita harus betul-betul di hari Jumat itu jangan pernah sedikit pun. Kalau bisa satu hari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu jangan melakukan dosa sekecil apapun kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya namanya manusia. Yang penting kita sudah berusaha. Misal nggak sengaja mata kita ngelihat apa sedikit langsung kita sisihkan. Namanya manusia, itulah. Kulna yuzahiduha. Jadi Nabi itu maksudnya yuzahiduha menganggap sangat sedikit sekali. Ya jangankan waktu, umur kita aja terbatas kok. Siang aja terbatas tuh, dari jam berapa sampai berapa itu. Jadi segala sesuatu itu terbatas. Oleh karena itu kesempatan itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya kesempatan itu tidak balik lagi. Syukuri apa adanya. Kelola dan terus melangkah untuk kebaikan, berusaha, contoh yang baik. Hadis berikutnya 5295. Wa qala al-Uwaisi haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd an Syu'bah ibn al-Hajjaj an Hisham ibn Zaid an Anas ibn Malik qala ada Yahudiyun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jariyah. Seorang Yahudi ini pernah menganiaya. Siapa Yahudi fi ahdi Rasulillah? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala jariyah atas seorang anak perempuan. Seorang perempuan, masya Allah, dianiaya oleh orang Yahudi. Bukan karena Yahudinya sebenarnya. Siapapun tidak boleh menganiaya, apalagi perempuan. Sudah perempuan, anak-anak dianiaya lagi. Yang menganiaya beda agama lagi. Fakhadha maka mengambil. Bagaimana bentuk penganiayaannya? Mengambil siapa Yahud? Audahan kepada ya emas lah kecil seperti telur gitu. Kanat ada apa Allah alaiha atas jariyah. Ya wa wada'ah ra'saha wa radaha. Dan setelah hartanya diambil, perempuan itu kepalanya dipukul sama batu. Astagfirullah. Waradoha kalau bahasa Jawa itu ngepruk. Astagfirullah, astagfirullah. Memukul, memecahkan siapa Yahud roksaha kepada kepalanya perempuan. Ini pelajar astagfirullah. Fa'ata biha ahluha. Maka karena dia masih hidup, perempuan itu segera lapor keluarganya. Dan perempuan itu dibawa, maka datang dia dengan bawa jariyah tadi, ahluha siapa keluarganya perempuan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lapor kepada Nabi. Wahia dan adapun jariyah waktu itu posisi anak itu perempuan itu fi akhir romkin di akhir detik-detik dia mau wafat. Kepala wakat usmitat dan dalam keadaan anak perempuan tadi sudah nggak bisa bicara, cuma bisa isaroh saja. Bisa geleng gitu, bisa iya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Mang kota laki, adapun siapa orang kota laki yaitu yang telah membunuhmu nak, menganiayamu?" Fulan, ini bukan. Tunjukin 1, 2, 3 orang yang ditangkap itu. Liwairilladzi qatala fa asyarat bi ra'siha. Kemudian perempuan anak tadi memberi isyarat, bukan. Allah. Didatangin lagi. Apakah ini nak yang memukul kepalamu? Faqala li rajulin akhir. Ghairilladzi qatalaha fa asyarat Allah. Bukan Nabi, dia geleng. Bukan. Faqala. Maka didatangin lagi orang yang lain. Yahudi yang lain. Fafulan liqatiliha fa asyarat an-na'am. Kemudian dia mengangguk dan berkata iya. Iya Nabi, dia yang telah memukul kepalaku.
Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memerintahkan siapa Nabi, memerintahkan bihi dengan Yahud tadi, Rasulullah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal Yahudinya. Enggak. Nabi itu jangankan orang, anaknya sendiri kalau salah sama beliau diingetin dengan tegas. Saya tidak bisa bantu Fatimah, beribadahlah. Besok itu hidup itu hanya diri sendiri yang bisa bantu kita. Karena orang tua juga akan meninggal, akan berpisah jauh dan lain sebagainya. Dan Nabi menyampaikan di muka umum, andai saja Fatimah melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan, kriminal, jinayah, maka biar aku sendiri yang menghukum. Kalian nggak usah repot-repot, pasti hukumannya lebih berat. Sampai segitu Nabi. Tapi kan nggak mungkin Nabi dan keluarganya melakukan kemaksiatan. Karena beliau ini sebagai contoh. Jadi, kalau Nabi jelas dimaksum, kalau keluarganya enggak. Tapi kalau keluarga Nabi ini karena anaknya betul-betul taat kepada Nabi sekecil apapun, itu hanya untuk menunjukkan ketegasan Nabi. Jadi sekali lagi bukan karena Yahudinya. Tapi Nabi paling tidak suka apabila ada orang yang dizalimi sekecil apapun, apalagi seorang anak, perempuan, dizalimi lagi. Jadi kita harus membela menurut kemampuan kita. Waktu itu Nabi penguasa, seorang hakim, seorang nabi. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farudhah ra'suhu. Ya, karena dia memecahkan kepala orang, hukumannya qisas sama. Baina hajarain. Begitulah persis. Ya ini semua berangkat, Nabi tidak mungkin memberikan hukum menurut pendapat sendiri, tapi itu pasti berdasarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, ada hukum kisos. Kalau seorang ulama dituduh karena tidak menjelaskan, misal kalau dia sakit, misal ya kalau dia memang betul sakit, lalu tidak menyampaikan ke umum kalau dia sakit, lalu dituduh melanggar hukum. Dia kan mungkin supaya pengikutnya kuat, kalau toh sakit biar dia sendiri, atau tidak dipolitisir, sehingga mengandung, kalau dipolitisir, dibuat semacam kegaduhan, itu kan kasihan juga, itu ulama benar juga, itu kan kasihan. Kenapa? Khawatir yang memfitnah itu dosanya berlipat-lipat. Jadi ulama itu sebenarnya ketika melakukan sesuatu, kalau ulamanya lurus, itu demi untuk umatnya. Nah, buktinya kan juga ada kan menteri, pejabat yang terkena COVID. Dia tidak ngomong kan. Tapi dia kan nggak dituntut. Nah, jangan begitulah. Jadi harus sebaik-baiknya adil lah. Dilepaskan semua tahanan-tahanan politik itu. Biar dirukunkan, didamaikan, harus saling menghargai, menghormati. Pejabat oknum itu sebagai bapak, punya anak banyak, anaknya harus dilindungi, bukan untuk dihukum, kecuali kalau betul-betul membunuh, menyolong, korupsi, itu kan kalau memang niat untuk rukun. Rukun, kalau kita niatnya untuk merukunkan, rukun, sederhana hidup itu. Tapi kalau niatnya memang untuk tidak rukun, pasti ada saja kesalahan itu yang dicari-cari sekecil apapun. Tapi kalau sifatnya hanya nasihat, tanpa harus ada hukuman, masukan demi untuk kebaikan bersama, nggak ada masalah lah. Tawasau bil haq, tawasau bis sobri, wa tawasau bil marhamah. Hidup mah sederhana, nggak ada yang sulit, nggak ada yang ruwet. Dan itu juga berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 179. Begitu ada hukum kisos, disitulah ada kehidupan. Jadi begitu. Bagi orang yang betul-betul ingin meningkatkan ketakwaannya. Demikian juga berangkat dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Wal juruha kisos. Setiap luka apa saja itu ada kisosnya. Mestinya begitu. Kalau kita nggak menjalankan kisos, besok kan ada hukum. Itu satu. Keduanya,
Kalau kata kita kisos atau azab. Kalau kata orang itu hukum karma. Sekuat apapun kita, sebisa, semampu apapun kita. Kalau kita mendolimi orang sekecil apapun, maka pasti balasannya itu di dunia juga pasti, sudahlah. Pasti dia, siapapun itu pasti akan merasakan. Jadi jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Jadi orang baik-baik, selesai hidup. Jangan sulit-sulit, wajar-wajar aja, biasa-biasa aja. Berikutnya Bukhari 5296. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitnatu min hahuna wa asyara ila al-masyriq. Fitnah itu Nabi pernah menyampaikan di mari kalau bahasa kita. Ya, dulu maksudnya kita supaya tidak mudah menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi kita bisa berpikir yang sehat. Contohnya apa ya? Mohon maaf ya. Banyaklah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu. Sebenarnya kecil lalu jadi besar. Karena tidak diantisipasi. Api itu kalau masih kecil bisa diselesaikan. Demikian juga fitnah hidup dan lain sebagainya. Jadi ajaklah semua masyarakat itu berpikir yang realistis, masuk akal, ilmiah, ada literasinya, dan lain sebagainya. Ada dasarnya, Al-Quran dan As-Sunnah baik, diridhoi oleh Allah. Akal kita ini kan punya sensor, kita juga punya hati. Seperti mohon maaf ya, lalu dulu ada ini apa ya, ada tanaman gitu, ya itu, tapi terserahlah masing-masing, saya nggak mau terlalu jauh tentang itu, silahkan masing-masing. Contohnya ada tanaman apa ya? Tanaman itu apa itu? Janda bolong segala macam. Itu kan tanaman biasa. Lalu ya begitulah. Mana bahasanya juga kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi ya terserahlah masing-masing. Akhirnya melahirkan fitnah hidup dan masyarakat. Ya sudahlah. Berikutnya 5297. Dari Abdullah bin Abi Aufa qala kunna fi safarin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma gharabati syamsu qala li rajulin inzil fajdahli. Qala ya Rasulullah law amsayta thumma qala inzil fajdah. Qala ya Rasulullah law amsayta inna 'alaika naharan thumma qala inzil fajdah fanazala fajadaha lahu fi tsalitsah. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليلة قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. Jadi maksudnya kalau berbuka itu memang dianjurkan untuk takjil ya. Nah, untuk buru-buru kalau memang waktunya berbuka segera dibatalkan. Tapi satu sisi harus betul-betul yakin kalau itu sudah masuk waktunya. Sama dengan sholat juga, jangan belum masuk waktunya sudah sholat. Buka puasa juga begitu. Jadi lebih baik kita mundur berapa menit misal. 5 menit sampai yakin betul-betul sudah masuk waktunya berbuka puasa. Jadi sampai malam, sampai gelap. Ya jangan terlalu gelap lah, paling berapa menit. Ketika matahari tenggelam, waktu itu sampai 3 kali tunggu dulu. Baru setelah itu fasyariba Rasulullah SAW. Ya. Berikutnya 5298. Ini juga pelajaran ya untuk kehati-hatian. Jangan karena ada orang berbeda kalau berbuka itu agak mundur sedikit lalu kita tuduh aliran tertentu. Janganlah. Orang beda pendapat kan nggak ada masalah, biarin aja. Jangan sampai kita hanya karena suatu hal mengundang permusuhan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya 5298, la yamna'anna hadam minkum nida'u Bilal au qala adzanuhu min
sahurihi. Aw qala adzanuhu min sahurihi fa innama yunadi aw qala yu'adzinu liyarji'a qa'imukum wa laysa ayyakula ka'annahu ya'ni as-subha awil fajra wa azhara Yazid yadayhi thumma madda ihdahuma minal ukhra. Jadi kalau sahabat Bilal, karena di Mekah Madinah itu kan adzannya dua. Kalau di Madinah itu sahabat Bilal itu adzan pertama untuk menunjukkan sahur. Yang masih sholat di masjid balik ke rumahnya sana lagi untuk sahur. Di perjalanan makan ke kamar mandi atau kalau ada perlunya sama keluarganya ya. Lalu setelah itu masih balik ke masjid masih cukup untuk adzan kedua lalu sholat. Adzan kedua lalu kan masih ada iqamah segala macam. Fa innama yunadi aw qala yu'adzinu liyarji'a qa'imukum. Pulang yang sholat malam di masjid atau yang sholat malam di rumahnya hentikan dulu untuk yang mau sahur misal dan lain sebagainya. Nabi itu kalau mau nunggu subuh itu habis sholat tahajud witir itu masih baca Al-Quran 50 ayat itu masih bisa. Kadang-kadang ada kalanya Nabi itu setelah sholat masih tidur-tiduran untuk menghilangkan capek sholat malam. Kalau Siti Aisyah waktu itu masih tidur, Nabi tidur di sebelahnya, khawatir Siti Aisyah lagi capek atau masih sakit, segala macam. Kalau Siti Aisyah bergerak berarti antara bangun, maka ada kalanya Nabi ngajak bicara untuk menumbuhkan semangat. Nabi itu tidak sekeras sekejam yang kita bayangkan. Nabi itu manusiawi, luar biasa. Walaysa ayyakula ka'annahu ya'ni as-subha awil fajrah. Wa adhara Yazid yadayhi thumma madda, kemudian memberi isyarah Yazid kepada kedua tangannya thumma madda ihdahuma minal ukhra. Kemudian ini menunjukkan bahwa yang tadi itu dari fajar kidib menuju fajar sidik. Kalau fajar kidib itu seperti buntut sapi, itu buntut unta itu. Seperti buntut itu ke atas gitu, kecil, cahayanya di timur itu sebentar, namanya aja kidib, cahaya yang, tapi kalau cahaya yang beneran, sidik itu yang melintang itu, panjang, melintang, dan terang sekali itu. Nah itu menunjukkan subuh. Baru setelah itu nanti menunjukkan subuh adzanlah sahabat yang penglihatannya kurang jelas, sudah sepuh namanya Abdullah bin Umi Maktum. Berikutnya materi kita yang terakhir yaitu materi, tapi habis ini masih ada kitab sedikit lagi. 5.299. Menurut sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, "Matsalul bakhil wal munfik kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadid min ladun sadyaihima ila taraqihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang ya munfik, dermawan. Darmawati, ya sama aja lah, udah masuk dari satu kesatuan. Kama sali rajulaini alaihima jubbatani min hadid min ladun sadyaihima ila taraqihima. Seperti orang yang punya baju besi sampai di tulang atas dadanya. Fa amal munfik fala yunfiku syai'an illa madat ala jildihi hatta tujinna bananahu wa ta'fu'a asarahu. Orang yang dermawan itu seperti orang yang punya baju, bajunya itu lebar, tidak ketat, dan menutupi semua anggota tubuhnya. Orang kaya. Dulu orang kaya pakaiannya kayak orang nikah itu. Yang diseret kayak kemanten. Orang nikah, orang Eropa itu kan bajunya kalau nikah itu sampai dipegang buntutnya itu kadang ada kalanya 2 orang. Gitu. Bahkan kalau penguasa seperti hakim dan lain sebagainya itu lengannya itu kan lebar itu, termasuk baju toga itu dulu kayak begitu. Itu menunjukkan orang yang orang kaya dulu.
Nah, malah lalu Islam mengajarkan baju sih betul tidak ketat lebar, tapi jangan sampai nyeret-nyeret begitu. Nanti menyeret najis, keinjek, juga menunjukkan terlalu menunjukkan, aduh, ke mata orang. Dia bisa beli baju sebegitu hebatnya sampai nyeret-nyeret, sedangkan waktu itu banyak orang kesulitan punya kain, punya uang, sehingga pakaiannya minim-minim. Nah, sekarang terbalik, justru orang kaya pakaiannya minim-minim, ada kalanya jahitannya belum selesai, ada kalanya kakaknya pakai baju adiknya sehingga ketatnya luar biasa. Ya, kalau begitulah. Berikutnya wa ammal bakhilu fala yuridu yunfiku illa lazimat kullu halqatin mawdi'aha fahuwa yusi'uha fala tattasi wa yushiru bi isba'ihi ila halqihi. Ya, kalau orang miskin itu bajunya itu enggak cukup untuk semua tubuh, ya mencekik leher, ya pokoknya gitulah. Nggak bisa bergerak anggota tubuhnya karena ya sangat minim, sama dengan orang hidup lah. Kalau dia nggak punya harta kan hidupnya sangat terbatas. Mau begini nggak bisa, mau begini nggak bisa. Nabi menyampaikan 5.301, 5.304 itu agar kita membantulah. Bu'istu ana wasa'ah wasya'antu kahadhihi min hadhihi au kahataini. Ini masalah isyarah. Wa qarana baina sababah wal wusta. Jadi Nabi itu menyampaikan, hidup itu tidak lama. Bahkan kiamat pun yang sepertinya lama itu hanya antara ini, jari telunjuk dengan yang tengah ini. Jadi zaman sudah akhir, banyak fitnah. Waktu ini sangat sempit, pergunakan untuk sebaik-baiknya. Dan Nabi juga pernah menjelaskan masalah isyarah. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyarah bis sababah wal wusta. Jadi Nabi menyampaikan saya dengan orang yang membantu orang yang butuh bantuan itu besok di surga itu antara jari telunjuk dan jari yang di tengah. Artinya sangat dekat lah hotelnya. Kalau kita berjauhan sekarang, Nabi di Madinah tinggal dan wafat di sana, kita di Indonesia, mudah-mudahan paling tidak besok kita di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di Jannatil Firdaus. Amin. Mudah-mudahan kesalahan kita bisa dimaafkan oleh Allah. Ya syukur kalau kita punya uang, bisa bolak-balik ke sana, tetap nyumbang, bantuin orang, ya waktunya umrah-umrah, waktunya haji-haji. Wa asyara bis sabab wal usta wa farraja bainahuma syai'an. Ini hadis Bukhari 5.304, 6.005. Lalu sebagai penutup kitab ini, kitab yang terakhir yaitu hadis Bukhari 845 sampai 847. Ini diantaranya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhi. Nabi itu kalau sholat ada kalanya langsung, kalau selesai sholat itu menghadap ke makmum. Ada kalanya ke kanan, ada kalanya tidak menghadap, ada kalanya langsung khutbah, ada kalanya Nabi langsung pulang ke rumahnya. Karena waktu itu ada emas yang belum dibagi, harta yang belum dibagi ke orang yang berhak. Jadi Nabi itu lihat situasi dan kondisi. Berikutnya falam mangsor fa aqbala 'alan nas asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Jadi Nabi pernah memberikan nasihat setelah sholat agar tetap menjaga keimanannya, terus bertambah, jangan sampai berubah-ubah.
Sebentar beriman, sebentar kita melakukan seperti perbuatan kafir dan sebagainya. Falamma shalla aqbala alaina biwajhihi innan nasa qad sallau wa raqadu wa innakum lan tazalu fi sholatin man tadhartumus shalah. Ini pelajaran supaya kita masalah sholat itu dipentingkan. Dan 848 kana Ibnu Umar yusalli fi makanihi alladhi shalla fihi al-fardhah. Kalau kita sholat sunnah, boleh kita sholat sunnah di tempat kita sholat wajib itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kalau pindah juga boleh, seperti ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yatatawwa'ul imam fi makanihi wa lam yasihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-Qur'an surah Yasin ayat yang ke-12. Lah, Nabi itu jadi mana yang benar? Katanya supaya kalau pindah itu semuanya jadi saksi bahwa kita sholat. Ya betul, tapi di inna ardi wasi'ah. Bumiku ini kan luas, semuanya bumi Allah, ini satu sisi. Di sisi yang lain, dimanapun tempat itu merupakan tempat sholat. Waju'ilat liyal ardu masjidah. Jadi di mana saja boleh sholat. Jadi intinya boleh di mana saja. Kalau lagi longgar, mau pindah boleh. Tidak seperti COVID seperti sekarang, mau pindah-pindah boleh. Kalau dalam keadaan COVID seperti sekarang, atau dalam keadaan tempatnya tidak memungkinkan. Masa kita mau ukir kayak orang main catur gitu. Sini kamu pindah, saya mau salat sunnah, kamu di sini. Enggak juga begitu. Jadi silahkan, ini hadis Bukhari. Dan waktu itu sahabat Abdullah bin Umar itu dilihat oleh orang. Wah ini enggak nyunnah ini, enggak pindah sholat sunnahnya. Sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan. Wah fa'alahul qasim. Seperti inilah yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Nabi melakukan sholat. Artinya enggak pindah. Dan dalam pengertian boleh pindah, boleh tidak. Nabi itu pernah mencontohkan, pernah pindah, pernah tidak. Begitu. Jadi jangan ribut gara-gara seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.